Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sih Maulid ini diadakan? Dan tujuannya apa? Maka jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sebagian hati kaum muslimin mengenai Maulidun Nabi, jawabannya adalah semata-mata untuk bergembira, untuk mengagungkan dan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kepada kita, siapa yang pertama kali merayakan Maulid? Ada istilah Maulid, ada istilah Maulud. Maulidan, mauludan, apa sih bedanya? Kalau Maulid itu memperingati hari kelahiran, kalau Maulud adalah bayi, ya, dalam hal ini adalah sosok Nabi Muhammad, bayi yang dilahirkan. Semuanya bisa kita pakai. Kalau Maulud kita bergembira dengan bayi yang dilahirkan, bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulid merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mereka mengadakan acara Maulid atau acara Maulud, mengumpulkan massa, kemudian membentuk sebuah konsep seperti ini yang tidak ada di zaman Nabi. Betul, tidak ada di zaman Nabi yang konsepnya seperti ini. Namun jika ditanyakan kapan dan siapa yang pertama kali memperingati Maulid, maka jawabannya yang pertama kali yang memperingati Maulid dan memberikan contoh akan Maulid tersebut adalah baginda sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mengapa Anda berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi menjawab, itu adalah di mana aku dilahirkan. Kenapa Anda berpuasa di hari Senin? Nabi tidak menjawab karena hari Senin hari yang mulia, hari Senin hari yang istimewa dan lain sebagainya. Tidak. Nabi mengaitkan ibadah puasa dengan kelahiran beliau. Berarti Nabi mengkhususkan hari Senin dan beliau kaitkan dengan kelahiran Nabi sendiri. Artinya kelahiran Nabi pada hari Senin memiliki khususiyah ibadah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Mengapa dikaitkan dengan hari kelahiran kalau seandainya kelahiran Nabi Muhammad adalah biasa-biasa saja? Tidak mungkin. Berarti kelahiran Nabi Muhammad ini mengandung hikmah besar bagi kaum muslimin. Kemudian selanjutnya para ulama merumuskan tentang kesunahan bergembira, merayakan dan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Maulid Nabi adalah aplikasi dari rasa cinta, pengagungan dan penghormatan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berlebih-lebihan dengan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merayakannya dengan berpuasa. Bagaimana kita tidak merayakan? Hanya saja aplikasi pengamalan dari rasa ta'zim, dari rasa syukur itu berbeda. Selama perbedaan itu tidak keluar dari jalur syariat, maka diperkenankan oleh syariat itu sendiri. Maka seandainya ada di antara umat ini yang bergembira dengan Maulidun Nabi dengan berpuasa, silakan.
Ada yang bergembira dengan maulid Nabi dengan cara bersedekah, boleh tidak? Boleh. Karena inti daripada perayaan maulid adalah bergembira dan bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan koridor syariat. Kemudian saat malam ini kita mengadakan maulidun Nabi dengan konsep yang seperti ini, yang isi daripada maulid yang pertama adalah sholat berjamaah, isya berjamaah. Kemudian biasanya maulid itu diisi dengan ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian diisi dengan zikir, diisi dengan tausiah, diisi dengan memberikan berkatan, makanan, suguhan dan lain sebagainya. Kira-kira yang salah di mana? Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tilawatul Quran baik, membaca zikir dianjurkan, membaca sholawat malah dianjurkan dalam Quran, mendengarkan tausiah, tadzkir, dzikir, saling mengingatkan bagus, memberikan makanan, berkatan, sedekah. Apanya yang tidak boleh? Semuanya boleh, selama bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan koridor syariat. Misalnya mengadakan maulid Nabi, undang penyanyi dangdut, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ada unsur maksiat. Mengadakan maulid Nabi di kafe-kafe misalnya, banyak perempuan ikhtilat laki-laki dan perempuan tanpa hijab, enggak boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita lakukan tidak keluar daripada koridor syariat. Dan sebagai tambahan, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian, maka dengan fadl karunia dan dengan rahmat itulah kalian hendaknya bergembira. Fadl karunia, sebagian ulama mengartikan karunia adalah pemberian, dan pemberian yang paling agung adalah iman kepada Allah. Maka kita diminta untuk bergembira dengan nikmat iman, bergembira dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita juga diminta untuk bergembira. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang teragung, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terluhur, yang terbesar, terjasadkan dalam sosok baginda Nabi Muhammad sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Maka dalam konteks ayat ini kita diminta untuk menunjukkan kebahagiaan, untuk merayakan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan yang berkaitan dan berkenaan dengan karunia dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi acara yang berkaitan dengan Maulidun Nabi tidak keluar daripada koridor syariat dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dengar tadi rencananya mau mengadakan di lapangan, sudah pasang tenda dan lain sebagainya. Apapun yang kita keluarkan, insyaallah semata-mata untuk bergembira dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad, insyaallah diganti dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar setelah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia setelah iman kepada Allah adalah nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melihat segala fasilitas yang diberikan kepada kita, maka kenyataan yang ada, kita ini adalah umat yang paling pendek usianya. Betul apa tidak? Kata Nabi Muhammad, berapa? Kisaran umat Nabi Muhammad antara 60-70 tahun, sedikit yang melewati usia tersebut. Kita dibandingkan umat yang lain adalah umat yang paling pendek usianya. Kalau usianya paling pendek berarti amal ibadahnya pun paling sedikit. Bayangkan umat Nabi Nuh, umurnya ratusan tahun. Ada seorang ibu di zaman sebelum umat Nabi Muhammad menangisi putranya yang baru saja meninggal, baru dimakamkan, ditangisi oleh ibunya. Ditanya berapa usia anaknya, 250 tahun. Ini usia remaja. Pada umat sebelum umat Nabi Muhammad, usia 250 tahun itu masih usia muda. Berarti kalau kita usianya paling pendek, otomatis amal ibadahnya paling sedikit. Tapi berhubung kita bernisbah kepada Nabi Muhammad, berhubung kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan fasilitas kepada kita. Dan kenyataan yang ada nanti di hari kiamat, kitalah umat yang paling banyak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika di zaman terdahulu ada yang namanya Nabi Syamun. Kenal Nabi Syamun? Pernah dengar nama Nabi Syamun? Belum. Kalau Samson pernah dengar? Itu Syamun bahasa Islamnya ya. Bahasa baratnya namanya Samson. Kalau Samson kenal semua ya. Itu beliau berjuang, berjihad fisabilillah selama 1000 tahun, 1000 bulan, selama 1000 bulan berjuang fisabilillah. Kira-kira kalau ditahunkan berapa tahun itu 1000 bulan itu? Berapa tahun? 80-an ya. Kurang lebih sekitar 80-an, betul. Bayangkan berjihad selama itu, berjuang fisabilillah selama itu. Maka umat Nabi Muhammad diberikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulannya Nabi Syamun. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Karena siapa? Karena Bapak? Allah berikan karena sampean? Karena saya? Bukan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita dispesialkan oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-baqiyatus shalihat. Ini pahalanya luar biasa, lebih baik daripada langit dan bumi. Kata Nabi Muhammad, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang diucapkan para nabi sebelumku dan sebaik-baik yang aku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Pintunya atau kuncinya surga, la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tidak semua orang yang ditakdirkan masuk surga diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat syahadat saat ajal menjelang. Tidak semua. Ada beberapa orang yang masuk surga tapi tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Namun kalau ada seandainya orang yang Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan, Allah mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat ajal menjelang, saat sakaratul maut, dalam keadaan muhtadar, adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang menggerakkan lisannya, namun Allah yang menggerakkan lisannya. Bukan dia yang ingat kepada zikir tersebut, tapi Allah yang mengingatkan. Maka janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapan ketika meninggalkan dunia, ketika habis ajalnya, la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ikhlas dari lubuk jiwanya, dari dalam kalbunya, semata-mata mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah, maka Allah janjikan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara hakikat, dan kita termasuk ahli la ilaha illallah, hidup di atas la ilaha illallah, diwafatkan dengan la ilaha illallah, dan dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Semua fasilitas ini diberikan oleh Allah semata-mata karena kita bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya, seandainya kita menjadi orang yang paling tahu mengenai Nabi Muhammad, mengenal sejarah beliau, mengenal kepribadian beliau, kita wajib untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tumbuh rasa cinta dalam hati kita, agar tumbuh rasa kerinduan di dalam hati kita kepada Sayyidil Aqwan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umatnya, namun kita tidak pernah baca sirah Nabi. Kita mengaku sebagai umatnya, kita acuh tak acuh kepada sirah Nabawiyah. Kita tidak pernah buka buku tentang Nabi Muhammad. Kita bahkan tidak mengenalkan siapa ayah ibunda Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah mendongengkan kepada mereka, menceritakan kembali perjuangan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana timbul rasa cinta dan mahabbah dalam hati seandainya kita tidak pernah membaca sirah beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, manhaj Nabi Muhammad, kalau kita tidak mengenal sosok beliau? Jadi momentum Maulid Nabi ini adalah momentum introspeksi diri, sejauh mana pengenalan kita akan Nabi Muhammad. Momentum Maulid Nabi ini kita jadikan barometer seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan seberapa jauh kita kenal dengan Nabi Muhammad. Atau mungkin jangan-jangan kita lebih mengenal kehidupan artis ketimbang Nabi Muhammad. Atau jangan-jangan kita umat Islam lebih mengikuti berita-berita yang viral dan update. Apa yang update hari ini? Apa yang viral hari ini?
diikuti perkembangan berita, tapi tidak ambil pusing dengan berita yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan memperoleh kembali kejayaan kita sebagai umat Islam. Umat Islam pernah menjadi umat yang disegani, umat yang dihormati, umat yang dihormati dan disegani di dunia. Mengapa? Apa jawabannya? Apa landasannya? Karena mereka memiliki keterpautan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu panglima Islam yang bertempur pada perang salib yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ketika mendapati pasukannya mulai kendor dalam perjuangan, mulai merasakan rasa jenuh, rasa letih, rasa capek, maka perlu kiranya semangat juang kaum muslimin diperbaharui. Maka perlu kiranya Salahuddin memperbaharui semangat juang para pasukannya. Maka dibacakanlah maulid, dikaranglah maulid, lalu dibacakan kepada para tentara-tentara kaum muslimin. Maka tatkala mereka membaca sirah yang termaktub dalam kitab-kitab maulid tadi, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana dedikasi Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad, bagaimana tekunnya Nabi Muhammad dalam mendakwahkan Islam, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad ketika berjuang fisabilillah, bagaimana besarnya pengorbanan para sahabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membangkitkan kembali semangat juang daripada pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitupun dengan kita. Jika kita ingin mendapatkan kejayaan, maka pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh rasa cinta dan ta'zim dalam hati kita. Maka seandainya telah tertancap dalam dada rasa cinta, seandainya telah tertanam kerinduan, rasa rindu dalam kalbu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan takut kepada siapapun dan kepada apapun, karena hati kita telah terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pernah dengar satu kitab namanya Burdah? Pernah baca Burdah? Maulaya sholli wa sallim, itu Burdah. Dalam bait Burdah yang dikarang oleh Imam Muhammad Sa'id Al-Busiri, Al-Burdah, satu bait daripada Burdah yang berbunyi, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqal usdu fi ajamiha tajmi. Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad simbol kemenangannya, maka saat berhadapan dengan singa di dalam kandang singa sekalipun, maka singa itu pun akan tunduk dan takut kepada orang tadi. Mengapa? Karena dia telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai inspirasi kemenangannya. Maka sahabat Abu Talha di saat perang Uhud, di mana Nabi Muhammad menjadi sasaran lemparan tombak, sabetan pedang, lemparan panah dari kalangan kaum Quraisy, maka tanpa gentar, tanpa rasa takut sedikit pun, Abu Talha menjadikan tubuhnya sebagai tameng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha tidak mendapatkan tameng untuk melindungi nama Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad disebutkan saking beraninya Nabi Muhammad, tidak takut, tak gentar dengan musuh. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Musuh menjadikan sasaran, menjadikan Nabi sebagai sasaran. Sebab seandainya Nabi sampai terjatuh, sampai Nabi terbunuh, maka ini akan menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka mereka menjadikan Nabi sebagai sasaran nomor satu, on target,
yang menjadi target mereka. Maka ketika Nabi telah menjadi target sasaran untuk dibunuh, maka Abu Talha berlari ke arah Nabi Muhammad, tidak sibuk untuk mencari tameng, namun menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Sabetan pedang, lemparan tombak, lemparan panah, sampai dikatakan setelah peperangan dilihat beberapa jari tangannya terputus terkena hempasan pedang. Semua dilakukannya untuk Nabi Muhammad. Kenapa engkau begitu berani, Abu Talha? Tidakkah engkau merasakan takut? Tidakkah engkau merasakan sakit? Iya, sebagai manusia dia merasakan semua itu. Tetapi semua itu terobati karena rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dua telah tertanam di dalam hati, maka kita tidak akan takut akan apapun dan oleh siapapun. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diharapkan setelah kita mempelajari sirah Nabi dan timbul rasa cinta dan mahabbah kepada beliau, diharapkan kita meneladani akhlak Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Bagaimana kita akan menghidupkan sunnah Nabi? Kita akan meneladani akhlak Nabi kalau tidak ada cinta di situ. Tumbuhkan rasa cinta. Setelah rasa cinta itu hadir, setelah rasa rindu ada dalam kalbu, maka saatnya kita menghidupkan sedikit demi sedikit akhlak Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah tidak hanya hidup orang-orang Ansor, di Madinah juga ada komunitas orang-orang Yahudi. Dan di antara Yahudi yang tinggal di Madinah adalah seorang rahib, ulamanya Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam meriwayatkan sebuah hadis tatkala Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Semua manusia berkumpul dan berhimpun mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan aku. Aku datang li'anzura, aku datang untuk melihat yang katanya Nabi akhir zaman. Abdullah bin Salam rahib, yang rahibnya orang Yahudi. Disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman. Disebutkan namanya, disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan tempat lahirnya, bahkan tempat hijrahnya. Abdullah bin Salam mengatakan, saya datang untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, falamma tabayyantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Saat saya jumpa dengan Nabi yang kemudian menjadi muallaf, yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, sebarkan salam. Afsus salam, sebarkan salam di antara kalian, kata Nabi. Salam bisa dimaknakan assalamualaikum, sebuah doa, sebuah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Sebuah doa. Bayangkan seandainya doa yang berupa salam dibiasakan saat bertemu, assalamualaikum, assalamualaikum, berapa curahan rahmat, berapa curahan keselamatan yang tercurahkan kepada umat. Makanya kata Nabi mengatakan, afsus salam, sebarkan salam, sebuah doa. Bisa diartikan salam kedamaian, sebarkan kedamaian di antara kalian. Jika damai, artinya tidak ada yang bertikai, tidak ada yang saling mencaci maki. Sebarkan salam di antara kalian. Tidak ada yang saling bermusuhan,
tidak ada yang saling menyimpan dendam satu sama lain. Maka seandainya seluruh kaum muslimin dapat mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW, dapat menyebarkan salam di antara mereka, salam dalam artian assalamualaikum, salam penghormatan yang berupa doa, ataupun salam yang berarti keselamatan dan kesejahteraan, maka penduduk desa tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk provinsi bahkan negara tersebut akan masuk dalam satu konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang sentosa, sebuah negara yang aman dan damai. Mengapa? Karena di dalam kota tersebut, dalam kampung tersebut disebarkan salam atau disebarkan keselamatan. Yang kedua, wa'atimut ta'am, dan berilah makan. Siapa yang membutuhkan di antara kita, kasih mereka makanan, kasih mereka bantuan. Kata Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu seorang muslim, seorang muslimah. Kapan? Selama dia masih membantu saudaranya. Selagi kita masih ringan tangan, maka Allah akan mudah memberikan pertolongan kepada kita. Selagi kita membantu orang lain, kita mudahkan urusan mereka, maka kita pun akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'atimut ta'am, berilah makan. Disebutkan dalam riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun kembali Ka'bah bersama putranya Ismail. Ka'bah kiblat kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, luqmah fi batni ja'i khairun min bina'ikal Ka'bah. Wahai Ibrahim, ketika kau bangun kembali rumahku, sungguh mulia, namun satu suap yang kau berikan kepada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan bantuanmu, orang yang membutuhkan makananmu, butuh, kemudian kau berikan, walaupun satu suap itu lebih tinggi derajatnya daripada kau bangun Ka'bah. Jadi kita diminta untuk memiliki simpati dan empati kepada orang lain. Jangan kita berinfak, tapi tetangga kita kelaparan sebelah rumah kita. Kita harus lihat siapa yang butuh di antara mereka, siapa yang butuh uluran tangan kita. La yanqusu malun min sadaqah bal yazdad. Tidak akan mungkin kurang harta karena sedekah. Habib, harta saya kurang karena sedekah, tidak mungkin. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Kata Nabi menjanjikan bal yazdad, bertambah dan bertambah. Jadi kalau kita ingin bertambah berkah rezeki kita, maka kita harus ringan tangan. Kira-kira masjid ini perlu tidak bantuan saya? Kira-kira pesantren ini perlu enggak bantuan saya? Tetangga saya lapar, butuh tidak butuh, saya sumbangkan sebagian harta saya. Ringan tangan, cepat bantu orang, mudah untuk meringankan beban orang lain. Maka ciri-ciri seperti itu adalah ciri orang-orang yang nanti urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wasilul arham, sambung silaturahmi. Berapa banyak anak-anak yang memutuskan silaturahmi orang tuanya tidak ditegur sapa, orang tuanya tidak didatangi, orang tuanya tidak dikunjungi, 1 minggu, 1 bulan, setahun, padahal tinggal satu kampung. Kata Nabi Muhammad, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya sambung silaturahminya? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. 3 kali, ibu. Siapa lagi Rasul? Ayah.
Jangan sampai kita menyambung ya silaturahmi via Instagram, via Facebook, WhatsApp, punya teman banyak, komunitas banyak, grup WA banyak, tapi tidak pernah mengucapkan dalam telepon sekalipun, Umi, Assalamualaikum, apa kabar Umi? Tidak pernah. Alhamdulillah min dzalik. Maka mulai hari ini seandainya kita tidak pernah menyapa mereka walaupun lewat telepon, ayo sapa mereka, sambung silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Maka dikatakan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia akan diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia juga akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berkah hidup kita, rezeki kita, kata ulama, maka kita sering-sering menyambung silaturahmi. Ya, dan silaturahmi adalah menyambung orang yang memutus hubungan dengan kita. Paman saya hidup tidak bertegur sapa dengan saya setahun, datangin, sambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi yang paling afdal adalah menyambung apa yang terputus, dan yang menyambung itu lebih baik daripada yang disambung. Jadi pernah terjadi miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman antara dua cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan dan Husain. Terjadi sedikit antara kakak beradik. Maka ketika terjadi sedikit kesalahpahaman antara Hasan kakak dengan Husain sang adik, maka Sayyidina Husain ini harusnya datang kepada kakaknya, betul tidak? Yang muda datang kepada yang tua. Tapi Sayyidina Husain tidak datang kepada kakaknya, dia nunggu di rumah sampai datang kakaknya. Jadi kalau kita terjadi perselisihan, kalau yang seberang sana tidak datang, kita yang datang walaupun kita lebih tua. Hasan datang, padahal beliau kakaknya datang ke rumah Husain untuk minta maaf sama Husain. Secara logika harusnya Husain datang sebagai adik ke rumah kakaknya. Sampai datang ke rumah Husain saling bermaaf-maafan, maka Husain mengatakan, wahai abangku, wahai abang, tidaklah aku itu datang ke rumahmu, melainkan dikatakan orang yang meminta maaf lebih dulu itu akan mendapatkan fadilah lebih besar. Dan aku sebagai adik tidak ingin mengambil hakmu sebagai kakak. Keutamaan itu biarlah engkau yang mengambilnya. Jadi Sayyidina Husain tidak datang kepada abangnya untuk minta maaf, agar abangnya itu yang datang lebih dulu untuk mengambil fadilah. Karena kakaknya lebih berhak untuk mengambil fadilah ketimbang adiknya. Bukan karena dia tidak mau, bukan. Karena kalau kata orang Madura cangkolang ya, cangkolang datang kepada kakaknya untuk merebut fadilah. Kenapa? Karena orang yang meminta maaf lebih dulu mendapatkan fadilah yang tidak didapatkan oleh orang yang memaafkan. Yang minta maaf mendapat fadilah lebih besar daripada yang memaafkan. Jadi wasilul arham, sambung silaturahmi. Lihat tetangga, nah, ada yang terputus, sambung. Ya. Kemudian yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat tengah malam sedangkan orang sedang tidur. Usahakan ya kalau bisa salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat walaupun sebelum subuh. Ya, maka ini merupakan jalan, kata baginda Nabi Muhammad, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan mulus selamat masuk dalam surga dengan 4 hal. Sebarkan salam, berikan makan, tersambung silaturahmi, dan sholat malam. Orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian masuk surga dengan selamat. Kemudian yang terakhir, satu hadis yang mulia daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Kata baginda Rasul, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wala
sebagai orang beriman sampai kalian saling cinta satu sama lain. Cinta di antara kaum muslimin. Habib saya dengan tetangga saya beda partai, gak apa-apa. Habib saya beda organisasi, beda seragam, gak apa-apa. Selama mereka umat Islam, mereka saudara-saudara kita. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak mungkin kalian akan dikatakan orang yang beriman secara hakiki sampai timbul rasa cinta di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah amal yang seandainya kalian lakukan amal itu, kalian akan saling cinta satu sama lain. Afsus salam bainakum, kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian. Cukup kita berjumpa dengan tetangga kita, cukup dengan kawan kita, kita jalan naik motor, ada orang sedang duduk pinggir jalan, Assalamualaikum, sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum. Ada orang duduk, anak kecil, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sebarkan salam di antara kalian. Idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Nabi, kalau kalian lakukan itu, maka kalian akan saling cinta satu sama lain. Maka inti daripada ceramah ini adalah untuk menghidupkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam di antara kita. Jangan sampai karena perbedaan sedikit lalu kita saling bermusuhan. Jangan. Rekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin, saling support, saling bantu untuk menjadi manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya cukupkan sampai di sini. Seperti janji saya, Bapak Ustaz, boleh saya juga pertanyaan? Sebetulnya tidak banyak ya, cuma 50.000 per pertanyaan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sama kita, dan tujuannya adalah untuk menjadikan bahan kajian ini adalah bahan introspeksi diri kita untuk semakin kita mempelajari